Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kanti kami, salam pertanian. Nah, selamat datang kembali di Pojok Bercakap Podcast BPTP Jambi. Di episode kali ini saya akan mengajak kanti kami untuk mengenal lebih jauh tentang UPBS Pertanian di BPTP Jambi. Tentu saja kali ini saya nggak sendirian karena saya telah ditemani oleh salah seorang pakar benih BPTP Jambi. Tentu saja beliau sudah sangat ahli dalam perbenihan. Mari kita sapa beliau, yaitu Bapak Heri Nugroho, SPMP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Lydia. Hari ini kita sangat senang sekali ya bisa menemani Bu Lydia di acara podcast BPTP Jambi. Tentunya dengan topik yang sekarang mau diangkat tentang UPBS yang ada di BPTP Jambi. Dan sekarang kabarnya gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Saya Heri Nugroho dari BPTP Jambi. Sudah disampaikan tadi dengan Bu Lydia. Sangat luar biasa kita bisa menyapa teman-teman yang ada di luar dengan podcast Pojok Bercakap BPTP Jambi. Begitu Bu Lydia ya. Nah nih Pak, berbicara mengenai topik kita hari ini nih ya Pak, UPBS BPTP Jambi. Mungkin masih banyak nih teman-teman kanti kami yang bertanya-tanya apa sih itu UPBS? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, jadi UPBS ini sebenarnya merupakan unit perpanjangan benih sumber dan ini biasanya ada di setiap BPTP yang ada di provinsi seluruh Indonesia. Salah satunya ada di BPTP Jambi. Tentunya namanya unit pengelola benih sumber, dia menyediakan benih sumber untuk para penangkar. Jadi harapannya UPBS ini mempunyai kerjasama dengan penangkar supaya kebutuhan benih sumber selama ini yang mereka butuhkan selalu tersedia di lapangan. Begitu Bu Lydia. Oke, berarti BPTP Jambi ini mengelola benih sumber ya Pak ya? Yes. Nah, benih apa saja nih Pak yang tersedia di BPTP? Alhamdulillah sampai saat ini kami bisa memproduksi benih padi, kedelai, bahkan beberapa tahun kemarin kita memproduksi benih jagung. Dan tentunya ke depan kita masih lagi bagaimana kita mempunyai izin penangkaran untuk benih perkebunan, kemudian juga benih hortikultura. Jadi harapannya semua kebutuhan benih sumber ini bisa kita dapatkan di BPTP Jambi supaya untuk para penangkar ini untuk memperoleh sumber benihnya tidak kesulitan. Karena untuk mendapatkan ini kita juga membutuhkan waktu kalau jaraknya terlalu jauh. Jadi harapannya di setiap BPTP dengan UPBS ini akan sangat membantu para penangkar. Oke, berarti tersedia di setiap daerah, jadi para penangkar di setiap daerah juga nggak perlu repot-repot jauh-jauh ya Pak? Betul. Oke Pak, nah di dalam perbenihan nih Pak, ada istilah pelabelan gitu kan ya Pak. Terus kita juga pernah melihat ada yang label benih, ada yang warna ungu, kuning, putih. Betul. Itu bagaimana Pak sebenarnya bedanya Pak? Jadi begini Bu Lydia, di dalam unit pengelola benih sumber kalau kita bicara benih, kita pasti mengenal yang namanya label karena ini salah satu identitas terhadap benih yang akan kita terima atau kita beli. Jadi Bapak Ibu kalau membeli benih ya pastikan bahwa benih itu mempunyai label. Seperti disebutkan sama Bu Lydia tadi bahwa label ini ada label kuning yang paling tinggi, kemudian label putih, kemudian label ungu dan label biru. Dari setiap benih ini mempunyai persyaratan tersendiri tentunya. Jadi persyaratan-persyaratan ini harus dipenuhi dan lembaga yang berhak mensertifikasi adalah BPSP ya. BPSP. BP sekarang sudah berubah nama BPSPT kalau tidak salah ya. Nanti kita coba lihat bahwa dengan lembaga BPSP ini kita mempunyai kerjasama dengan mereka bagaimana benih yang kita hasilkan nanti akan terus diawasi oleh mereka. Kalau di lapangan mereka ada PBT, pengawas benih tanaman. Jadi dengan adanya PBT ini akan melihat bagaimana kita memproduksi benih dari awal sampai akhir. Karena pada waktu kita memproduksi benih itu memang harus diawasi Bu Lydia. Dari kondisi lahannya, kemudian dari kondisi benihnya, kemudian nanti dari pemeliharaannya sampai dihasilkan benih tadi. Kenapa? Karena kalau kita memperoleh benih yang tidak bagus itu akan dampaknya luar biasa ke dunia pertanian kita. Bahkan petani mungkin akan mengalami kerugian yang besar. Jadi harapannya dengan label ini kita bisa memperoleh gambaran tentang kondisi benih kita. Satu nih label untuk menghasilkan label putih kita dari label kuning. Untuk menghasilkan label ungu kita dari label putih. Begitu seterusnya untuk menghasilkan label biru ini bisa dari label kuning, putih, ungu dengan catatan memenuhi syarat. Jadi ini sangat penting sekali untuk di dunia perbenihan pelabelan ini. Begitu Bu Lydia. Berarti pelabelan ini sama dengan sertifikasi gitu ya Pak? Yes betul.
Berarti dengan adanya pelabelan ini, terus ada tadi juga PBT, berarti mengendalikan supaya mutu dari benih ini tetap terjaga gitu. Betul, ya. Betul, di lapangan sampai juga nanti di gudang benih, sampai nanti terdistribusi itu tercatat benar bahwa benih ini larinya kemana, supaya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, berarti ini ya para kanti semua, ternyata benih yang ada di BPTP Jambi ini sudah terjamin kualitas dan mutunya. Nah, kalau di BPTP ini sendiri Pak, jenis label apa saja yang tersedia Pak? Jadi semuanya gitu Pak, mulai dari kuning. Sementara ini BPTP Jambi fokus di pertanaman kedelai. Nah, pertanaman kedelai ini kami bisa menyediakan benih sumber label kuning. Kami bekerjasama dengan Balitkawi Malang tentunya mendatangkan benih ini. Kemudian dari label kuning ini kami di BPTP Jambi kan tidak mempunyai lahan. Kami kerjasama dengan para penangkar. Dan penangkar ini tentunya kita selalu bina bagaimana memproduksi benih ini supaya bagus. Dan penangkar ini juga bukan sembarang penangkar, mereka juga sudah mempunyai sertifikat dan izin penangkaran tentunya dari BPSB. Jadi dari label kuning ini akan dihasilkan label putih. Dari label putih menjadi label ungu. Ini salah satu pengawalan yang dilakukan oleh BPTP Jambi. Dan BPTP Jambi mempunyai peran bagaimana benih yang dihasilkan ini memang sesuai dengan label yang diinginkan. Supaya apa? Karena kebutuhan benih sumber kedelai itu sangat-sangat minim sekali. Jadi alhamdulillah BPTP Jambi dengan kedelainya itu bisa menyediakan benih sumber setiap tahunnya. Jadi kebutuhan benih dari label kuning sampai nanti turunannya ke label biru itu tidak ada masalah. Yang kedua, kami juga memproduksi benih padi. Benih padi kita juga bisa dari label kuning, label putih, label ungu. Jadi ini kita terus push. Ini kegiatan rutin kita di UPBS BPTP Jambi sehingga mendapatkan benih sumber yang akan dibutuhkan terus oleh petani penangkar, ketersediaannya selalu terjaga di lapangan. Untuk kegiatan jagung kita masih baru beberapa tahun yang lalu kita coba, tapi ini akan kita dorong terus. Kemudian untuk saya singgung di hortikultura ya, hortikultura kita juga sudah punya izin penangkaran. Kita juga bisa lihat di BPTP Jambi nanti ada durian, ada alpukat. Kita tinggal mencari pohon induknya gitu. Kami di BPTP Jambi lagi mengusahakan pohon induk sehingga nanti ini bisa menjadi sumber untuk referensi para penangkar ke depannya untuk memperbanyak benih di bidang hortikultura. Terakhir kami kemarin memperbanyak benih di perkebunan kopi kerjasama dengan BP2TP Medan. Kami sudah mendapatkan izin penangkaran untuk benih kopi ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mempunyai keinginan mengembangkan benih, mau perkebunan, mau tanaman pangan, mau hortikultura, silahkan komunikasi dengan BPTP Jambi. Wah, berarti cukup lengkap ya Pak ya, benih-benih yang ada di BPTP Jambi. Nah berarti ngomong tadi Pak, ada benih kedelai, ada benih padi, berarti kita punya stok yang disimpan gitu ya Pak? Betul. Bagaimana sebenarnya Pak proses penyimpanannya gitu Pak? Jadi begini, pada waktu kita kerjasama dengan petani penangkar ini salah satu kelemahan kita tidak mempunyai lahan, tapi kita jaga nih, kita kerjasama dengan mereka memperbanyak benih di lapangan, dilibatkan BPT. BPT ini mengawas benih tanaman di setiap kabupaten ada. Kemudian dari benih yang dihasilkan sampai disertifikasi baru akan dibawa ke gudang BPTP Jambi. Berarti yang sudah dilabel gitu ya Pak? Betul. Baru masuk ke gudang benih di BPTP Jambi. Dan itu berada di IP2TP Sungai 3 kilometer 16 gudangnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkunjung ke sana untuk melihat gudang benih kami yang akan berisi di situ benih kedelai, benih padi, dan tentunya stok ini akan kita update terus di sistem informasi. Oh, berarti kita punya sistemnya ya Pak? Betul. Jadi kita punya organisasi di dalam UPBS ini. Jadi ada bagian administrasi yang selalu mengupdate kondisi benih kita. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat membantu ya. Petani ataupun penangkar tidak perlu datang ke BPTP Jambi, cukup klik di SI kita di BPTP Jambi, websitenya BPTP Jambi, insya Allah akan tertera di situ bagaimana kondisi gudang kita, sehingga itu bisa kita tindak lanjuti untuk pemesanan benih gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya Pak ya, tinggal klik di aplikasi SI-nya, SI ya Pak yang namanya? Betul, sistem informasi. Sistem informasi UPBS BPTP Jambi. Yes, betul. Nah nih ya Pak, ngomong-ngomong tentang benih tadi itu, apakah benih ini bisa diperjualbelikan selain untuk penangkar gitu Pak? Jadi misalnya bisa untuk konsumsi langsung oleh masyarakat gitu Pak? Apakah bisa atau memang hanya untuk benih tanaman saja gitu? Oke, Bapak Ibu Sobat Tani yang hari ini hadir di podcast BPTP Jambi. Jadi ini salah satu bagaimana kita BPTP Jambi mempunyai peran di dunia pertanian. Salah satunya mengenalkan VUB, varietas unggul baru. Unggul baru. Betul. Okay. Itu menjadi salah satu visi dan misinya di UPBS. Satu, kami mendiseminasikan varietas-varietas unggul baru kepada masyarakat.
kepada orang yang membutuhkan. Jadi ini cukup nanti petani bisa membuat surat kelompok tani, kemudian mereka bisa menghubungi PPL atau dinas terkait untuk mendapatkan persetujuan mengirim surat ke BPTP Jambi. Insya Allah kalau sampai di BPT Jambi, barang ini kita lihat stoknya. Begitu ada satu persyaratan untuk diseminasi mengenalkan varietas unggul baru yang ada di sana. Dan tentunya ini juga harus kita kontrol pada waktu bantuan dalam bentuk benih ini. Kita lihat perkembangannya setiap saat. Kita open kamera, kita akan lihat larinya benihnya akan kemana. Karena salah satu tugas dari BPTP Jambi mengawal bagaimana varietas unggul baru ini bisa dikenal oleh masyarakat, tentunya masyarakat petani yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, penangkar sendiri. Jadi kalau penangkar ini membutuhkan benih label kuning, label putih, tinggal berkomunikasi dengan BPTP Jambi. Kami mau musim tanam ini labelnya kuning. Oke, BPTP Jambi mempunyai kewajiban untuk mendampingi untuk perbanyakkan benih ini gitu kan. Karena pada waktu petani penangkar itu boleh memperbanyak benih dari ungu ke biru. Nah, ungu ke biru. Ya, selebihnya seharusnya didampingi oleh BPTP Jambi, oleh BPI atau oleh BPS kita yang tadi saya sampaikan. Dan ini merupakan kerjasama yang bagus untuk mengontrol. Karena apa? Karena pada waktu kita menghasilkan benih kuning ke putih, kita tidak perlu luas. Karena apa? Karena kebutuhan benih ini akan bertambah terus setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap musim tanamnya. Salah satu contohnya misalkan kita mau nanam benih kedelai. Kedelai dalam 1 hektar itu butuhnya 40 sampai 50 kilo. Nah, rata-rata hasilnya 1 ton dalam 1 hektar. Artinya 1 ton itu bisa dijadikan benih untuk musim tanam berikutnya. Oh, berarti ada stok lagi ya Pak ya? Yes, betul. Oke. Nah nih Pak, kalau tidak salah nih ya Pak, di tahun 2018 dulu itu BPTP Jambi ini berhasil mendapatkan peringkat kedua dalam pengelolaan UPBS tingkat BPTP seluruh Indonesia. Benar nggak sih Pak? Insya Allah benar. Alhamdulillah, wah, berarti ini luar biasa banget ya Pak ya. Patut untuk diapresiasi itu. Nah, bagaimana nih Pak ceritanya bisa sekeren itu gitu? Bicara tentang penghargaan memang sesuatu itu memang perlu mendapatkan reward sebagai bukti bahwa pekerjaan kita itu memang dihargai dan memang on the track. Salah satu prestasi yang dibawa oleh BPTP Jambi adalah bagaimana menyediakan benih sumber ini ada setiap musim tanam. Itu satu prestasi. Yang kedua, prestasi yang dilihat di sini adalah setoran PNBP, artinya penerimaan negara bukan pajak dari benih ini luar biasa. Jadi kami selain memanfaatkan dana APBN, kami juga memanfaatkan dana PNBP yang dihasilkan dari benih itu sendiri. Jadi salah satu penghargaan yang di kriteria penghargaan kemarin itu adalah bagaimana petani penangkar itu tidak kekurangan benih sumber yang ada di daerahnya. Karena kami bicara tentang benih sumber, kita bicara tentang ketersediaan benih itu dengan prinsip 6 tepat tentunya. Tepat mutu, tepat kualitas, tempat harga, kemudian tempat jumlah juga. Artinya ini dikawal terus oleh BPTP Jambi setiap tahun. Bahkan BPTP Jambi selalu mengawali setiap tahun ini. Misalkan untuk tahun depan kami sudah memproduksi benih label kuning ke putih dari tahun ini untuk kebutuhan tahun depan. Ini salah satu bentuk perencanaan yang luar biasa. Wah, sangat luar biasa, sangat terencana ya Pak. Betul, dan ini kita sudah sampaikan ke petani juga. Artinya petani penangkar yang ada di Provinsi Jambi sudah memahami betul, khususnya untuk tanaman kedelai. Jadi ini bisa dicontoh untuk beberapa komoditas yang lain tentunya. Wah, sangat luar biasa ini kanti kami. Ya betul. Wah, nah kan kalau dilihat dari ininya kan ya Pak ya, udah dapat peringkat kedua dari seluruh Indonesia gitu kan ya Pak ya. Nah, berarti ada struktur organisasi yang sangat solid nih Pak di dalamnya. Bagaimana sih Pak strukturnya sehingga bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang ini? Jadi Bapak Ibu sobat tani yang ada di seluruh Indonesia yang mendengarkan podcast Bercakap BPTP Jambi ini, salah satu rahasianya bagaimana kita bekerja ini bagus adalah kerjasama tim. Jadi kami mempunyai struktur organisasi. Di sini ada manajer umum itu oleh Ibu pimpinan kami, Ibu Kepala Balai Dr. Salwati. Kemudian yang kedua wakil manajer saya sendiri. Kemudian di bawah wakil manajer umum ini ada manajer-manajer tentunya. Ada manajer administrasi yang mencatat semua perkembangan pergerakan benih yang ada di BPTP Jambi di UPBS. Kemudian ada manajer pemasaran yang tugasnya memasarkan benih. Kemudian ada manajer produksi yang tugasnya memproduksi, manajer gudang melihat stok di gudang, kemudian manajer mutu yang tentunya menghasilkan benih-benih yang bermutu ini tetap terjaga. Jadi salah satu kuncinya
pada waktu kami memperbanyak benih ini, kami komunikasi dengan bagian pemasaran. Bagian pemasaran akan memberitahu ke kami bahwa ternyata di beberapa kabupaten itu membutuhkan benih A, B, C, D, E. Setelah itu kami lemparkan ke bagian manajer produksi untuk diperbanyak. Setelah diperbanyak di lapangan, kami lempar lagi, nanti hasilnya dimasukkan ke gudang, tentunya dengan dicek mutunya dulu. Dan ini terdata di administrasi, manajer administrasi, dari sistem informasinya, dari kegiatan yang ada di sana, dokumentasinya, dari kelebihannya, dari sejarahnya, semua tercatat. Dan itu akhirnya menjadi satu rangkaian pekerjaan yang tersistematis, dan kita bekerja sama dengan Pemda. Pemda itu satu, BPSB kita bekerja sama dengan mereka secara bagus, solid. Artinya bagaimana BPSB mengawal perbanyakan benih yang diadakan oleh BPSB TP Jambi. Yang kedua, kerjasama dengan petani penangkar. Kami menjalin kerjasama dengan petani penangkar ini sudah cukup lama. Kita meng-mix bagaimana kerjasama ini bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan tentunya hasil dari UPBS BPTP Jambi ini kami selalu kerjasama dengan dinas terkait supaya hasil benih ini bisa kita sebarkan. Kita lakukan penyebarannya, bahkan ini bisa kita sebarkan di luar Provinsi Jambi. Di luar Provinsi Jambi, provinsi mana aja nih Pak? Nah, kalau kita bicara Sumatera, kita bisa bicara untuk masalah kedelai ini ya. Saya melihat bahwa perkembangan data yang ada di UPBS BPTP Jambi itu hampir semua wilayah di Sumatera sudah kami distribusikan benih sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena benih kedelai ini bukan mudah untuk dicari. Kalau di Sumatera ini harus mencari di Balikabi dengan tempuhan jarak yang luar biasa, dengan jumlah yang banyak. Ini juga tidak tepat harga dan tepat waktu. Jadi akhirnya kami distribusi dari Aceh, Sumatera Utara, kemudian Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu tadi sudah ya, kemudian Lampung. Ada yang belum saya sebut di Sumatera ini? Kayaknya sudah semua kan. Nah, jadi mereka salah satunya juga instansi BPTP Jambi juga yang membutuhkan UPBS di beberapa provinsi, atau petani penangkar, atau bahkan mahasiswa yang membutuhkan, itu kami tetap ada tercatat bagaimana distribusi benih ini tercatat juga di BPSB. Karena apa? Karena benih yang berlabel ini harus tahu penyebarannya kemana saja. Harus jelas ya Pak ya, Betul. kemana sebarkan. Sangat luar biasa ini kanti kami. Nah, kalau dari tadi nih ya Pak, kita mendengar bahwa benih kedelai ya Pak ya yang sepertinya sangat melonjak gitu ya Pak. Bagaimana dengan benih-benih lainnya Pak? Apakah bisa seperti itu juga atau bagaimana Pak? Boleh kita minum dulu, boleh dia. Ini agak kering ini. Ya, boleh Pak. Bapak Ibu, kita minum kopinya. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita cerita ini sangat seru sekali bagaimana benih-benih yang lain juga ikut menduplikasi, intinya seperti itu ya. Kami di BPTP Jambi lagi mengembangkan UPBS selain tanaman pangan tadi, kedelai, padi, jagung, kemudian kita sudah menginjak ke tanaman hortikultura, kemudian tanaman perkebunan. Kami juga mempunyai pre-nursery, rumah pembibitan. Jadi kami kerjasama juga dengan dirjen teknis. Kalau ada pekerjaan bantuan dalam bentuk benih, mereka bisa memperbanyak di BPTP Jambi kalau kelasnya di pre-nursery. Sehingga ini bisa kita coba sebarkan nanti ke beberapa tempat. Jadi salah satu prinsip tentang benih ini adalah tepat waktu, tepat jumlah. Ini kita bisa kondisikan di BPTP sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan mengurangi harga pada waktu kita datangkan dari luar. Jadi kita bicara tentang bukan hanya tentang kedelai aja ya, semua kita coba garap, tapi dengan catatan kita harus penuhi persyaratan-persyaratan yang ada di dunia perbenihan tentunya. Oke, baik Bapak. Kalau bagi Bapak nih Pak, apa nih harapan kedepannya tentang UPBS BPTP Jambi untuk para audiens yang lagi mendengarkan? Oke, harapan kami kita bisa mengambil contoh ya dari sesuatu yang sudah berhasil kegiatan kita di kedelai ini, bahwa ternyata hubungan kami UPBS BPTP Jambi dengan para penangkar itu cuma satu, yaitu ketersediaan benih sumbernya. Jadi kalau penangkar ini ketersediaan benih sumbernya ada, insya Allah petani penangkar ini juga akan mudah memperbanyak benih. Karena untuk dari segi budidayanya, dari segi bagaimana mereka melakukan distribusi benihnya itu sudah ada di lapangan. Cuman mereka masih kekurangan bagaimana mendapatkan benih sumber. Dan BPTP dengan UPBS-nya itu mempunyai tugas bagaimana benih sumber ini ada setiap tahunnya. Jadi harapan saya, kita BPTP Jambi terus akan menyampaikan kondisi-kondisi benih sumber yang ada di tempat kita, dan tentunya kita upgrade varietas unggul baru apa yang ini bisa kita kondisikan.
Terakhir kita mengenalkan varietas kedelai yang keturunannya Anjas Moro. Kita tahu di Jambi ini Anjas Moro menjadi sangat tren sekali sehingga tidak tergantikan oleh varietas yang lain. Kemarin kami dari BPTP Jambi mengenalkan Detap 1, kemudian kami mengenalkan juga Devon 1, kemudian kami mengenalkan Derap yang intinya induknya ini dari Anjas Moro. Alhamdulillah diterima oleh petani dan ini mulai berkembang. Jadi dengan mengenalkan varietas baru ini menjadi salah satu alternatif varietas Anjas Moro kalau nanti ternyata sumber benihnya tidak ada lagi. Nah, jadi harapan saya kita BPTP Jambi terus akan mengenalkan varietas-varietas unggul baru dan semoga ini diterima oleh petani. Karena petani itu hanya butuh bukti, penanggar hanya butuh bukti. Apakah tanaman yang kita hasilkan benihnya ini bermanfaat untuk mereka dari segi mungkin kondisi benihnya, kemudian berat bobotnya, apakah mudah terkena serangan penyakit apa tidak. Jadi ini akan kita upgrade terus supaya petani juga mendapatkan kemudahan dalam berusaha tani. Dan tentunya sumber benih ini akan tetap kita adakan di UPBS melalui sistem informasi yang ada di kita. Harapannya sistem informasi ini diupdate oleh Bapak Ibu di dunia maya sehingga mereka bisa melihat apakah BPTP Jambi bisa menyediakan kebutuhan benih untuk kedepannya. Dan kami menerima komunikasi dengan para penangkar. Kebutuhan benihnya apa, kesulitan di lapangan apa, kita akan berkomunikasi. Bukan hanya kedelai, kita juga benih-benih yang lain juga kita bisa komunikasikan. Karena apa? Karena di BPTP Jambi mengenai unit pengelola benih sumber mempunyai link ke seluruh provinsi yang tentunya penghasil benih. Mungkin harapannya seperti itu, Bu Lydia. Oke Pak, berarti di BPTP Jambi ini sebagai tonggaknya ya Pak ya untuk penyebaran benih-benih yang ada di daerah Jambi tentunya. Yes, betul. Nah Bapak Ibu, jadi hari ini kita banyak sekali mendengar tentang perbenihan yang ada di BPTP Jambi. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Pak Heri Nugroho yang pada hari ini telah berbagi dengan kita bersama mengenai perbenihan yang ada di BPTP Jambi. Jadi kepada kami yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi dan lebih detail lagi mengenai perbenihan yang ada di BPTP Jambi, oke Bapak Ibu, demikian podcast kita pada hari ini di Pojok Bercakap Podcast BPTP Jambi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengupdate terus berita terkini mengenai pertanian, jangan lupa ikuti terus setiap episode podcast di BPTP Jambi. Nah, saya Lydia Safitri mengundurkan diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.